Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial cara melepas IC, guys. Melepas IC BGA, baik BGA yang ini, eh, kakinya di samping ini. Nah, seperti ini, guys. Ini kaki-kakinya di samping. Nah, ini agak keras ini lepasannya karena yang ada di bawah sini ground semua, jadi agak keras. Eh, Sebelumnya video ini saya buat khusus untuk teman saya, teman baik saya, bro. Halo, bro. Yang ada di Surabaya, tepatnya di MGI Power, produsen produsen power lokal yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Ini, guys. Jadi ini cara melepas IC BGA. Nah, alat yang kita butuhkan ini, guys. Ini fluk. Ini fluk yang murah, guys. Yang harga biasanya ada yang model seperti ini. Harganya sekitar 6.000. Tapi saya sarankan ini yang merek mekanik, atau bisa pakai merek lain tapi dengan kualitas yang sama seperti ini, guys. Nah, ini bisa dilihat dari harganya, mungkin harganya sekitar 50. Kalau yang ini yang besar ini 15.000 segini, tapi ada yang ukuran segini harganya cuma 6.000. Tapi saran saya untuk melepas IC pakai fluk yang ini, guys. Merek mekanik, harganya 50.000. Nah, untuk prosesnya begini, guys. Nah, ini masalah yang sering dialami teman-teman biasanya. Yang pertama, PCB-nya gosong, guys. Jadi PCB-nya gosong. Nah, kalau PCB-nya gosong, bisa-bisa jalurnya nanti rusak. Nah, masalah yang kedua, untuk komponen-komponen yang di samping ini ikut rontok atau ikut lepas, guys. Sementara kita cuma ingin melepas IC saja. Untuk ini, guys, untuk cara biar IC yang ada di sampingnya tidak lepas, cara yang pertama kita kasih ini aluminium foil. Bisa kita beli yang roll-rollan, seperti seperti solasi gini. Ada juga yang beli meteran di galengan-galengan itu ada. Kalau di sini mungkin belinya tambalan talang, guys. Jadi ini aluminium foil. Nah, caranya ya begini. Jadi untuk samping-sampingnya dikasih aluminium foil begini, ditutup aluminium foil. Nah, ini untuk menghindari komponen-komponen yang di sampingnya ikut lepas. Nah, cara yang kedua, pengaturan blowernya, guys. Pengaturan untuk angin, air di sini, air atau angin. Yang kedua, hot atau panas, guys. Saya pakai istilah angin dan panas saja ya, heater. Nah, untuk heaternya kita taruh biasanya di blower ini, baik di angin maupun di heater, di panas,
ini ada digitnya 1 sampai 8 guys, ada nomornya 1 sampai 8, level 1 sampai level 8 guys. Jadi saran saya saat melepas IC, untuk headernya ditaruh di angka 7 guys, ditaruh di angka 6 sampai 7. Nah untuk anginnya ditaruh di angka 3 sampai 4, karena kalau anginnya terlalu kencang nanti komponen-komponen yang di sampingnya IC ini ikut pecah, eh, ikut terkena anginnya guys, jadi ikut lepas. Jadi untuk angin ditaruh di angka 3 sampai 4, maksimal 4. Nah ini saya kasih contoh. Nah ini contoh yang pertama, ini untuk kaki IC BGA yang samping-sampingnya, kaki-kakinya berada di samping guys. Nah jadi untuk fluk kita oleskan di kaki-kakinya dan di atas IC-nya guys. Jadi rata, ini kalau bisa ini rata di kaki maupun di atas IC. Nah karena menurut saya di sini ada 2 fungsi. Untuk fluk ini ada 2 fungsi. Yang pertama, agar timahnya ini mudah leleh guys, mempercepat reaksi panas yang ada di timah, jadi timah akan mudah leleh. Yang kedua, untuk melindungi IC dari overheat. Jadi ini kalau tidak dikasih fluk, ini IC nya ini bisa pecah guys. Untuk cara untuk cara blower begini guys. Jadi sebelum blower diarahkan ke IC, nah ini dilihat dulu untuk blowernya. Nah biasanya saya lihat dulu apakah blower sudah, nah kalau orang Jawa bilang sudah marong, sudah kelihatan merah-merah gitu guys. Nah supaya kita tidak terlalu lama saat mengarahkan blower pada IC. Nah lalu kita arahkan begini. Biasanya kalau di saya tidak sampai 10 detik saya angkat, baik sudah lepas maupun belum. Jadi tidak usah dipaksakan. Kalau 10 detik masih belum lepas, diangkat, jangan ditahan guys. Jadi sedikit sebentar-sebentar diangkat. Jadi jangan dipaksakan guys, jadi sebentar-sebentar diangkat. Kalau di saya tidak sampai 10 detik saya angkat. Kalau belum lepas nanti di double lagi. Memang untuk IC yang begini memang agak keras guys. Nah ini sudah lepas. Ini maksud saya, jadi IC BGA yang IC nya ada di samping itu lebih keras karena tengahnya ground semua. Seperti ini.
Nah, untuk IC yang jenis demikian, untuk melepasnya memang agak keras, tapi untuk memasangnya mudah guys, karena kita tidak perlu nyetak IC lagi. Nah, jadi untuk pemasangannya mudah untuk IC seperti ini, karena tidak perlu cetak lagi. Beda sama IC BGA yang kakinya ada di bawah seperti ini guys. Ini saya ambil contoh IC MMC, ini harus cetak lagi pakai plat BGA seperti ini. Untuk IC seperti ini cara pemasangannya cukup mudah. Yang pertama kita bersihkan dulu untuk IC-nya pakai thinner A guys. Kalau saya menggunakan thinner A, baik yang ada di IC maupun di PCB, ini kita bersihkan dulu. Lalu biasanya untuk yang tengah, untuk ground yang tengah saya kerik guys, saya kerik pakai cutter. Nah, biar pendek, sependek mungkin kita kerik, baik yang ada di IC maupun di PCB saya kerik, supaya kaki yang samping ini lebih panjang ya, supaya kaki yang samping ini bisa menempel. Karena kalau yang tengah ini lebih panjang, nanti kaki yang samping ini ndak mau nempel. Jadi saya kerik dulu, saya tipiskan dulu biar tipis. Nah, baik yang di IC maupun di PCB. Nah, setelah itu ini ada uang receh untuk susuk untuk menutup IC. Oh iya guys, ini tadi untuk punya saya ndak saya kasih aluminium foil, karena saya sudah terbiasa. Lagi pula untuk IC-nya tidak dilem. Biasanya kalau IC dilem samping-sampingnya saya kasih aluminium foil. Tapi untuk teman-teman yang mungkin masih belajaran, untuk semua kasus pelepasan IC harap ditutup untuk samping-sampingnya ini pakai aluminium foil. Nah, lanjut lagi. Jadi ini tidak usah dicetak untuk IC yang demikian. Nah, cukup dibersihkan, lalu samping-sampingnya dikasih timah guys, untuk kaki yang samping. Untuk yang tengah ground ini tidak usah, untuk yang samping-samping saja. Jadi ditambahi timah ini, baik yang ada di IC maupun di PCB. Nah, ditambahi timah lalu diratakan. Intinya biar kaki-kakinya bisa timbul lagi guys, ini biar bisa timbul kakinya. Nah, setelah itu kita pasang. Untuk pemasangannya juga pakai fluk lagi guys. Ini setelah di kaki-kakinya presisikan, kita kasih fluk lagi. Kita kasih fluk lagi rata semuanya, baik di kakinya maupun di atas IC ini. Lalu kita blower. Nah, untuk IC yang ada kaki di samping-samping ini agak ditekan guys, IC-nya agak ditekan biar kakinya nempel dengan baik. Nah, untuk pelepasan kaki IC, pelepasan IC dengan kaki di bawah ini juga sama guys.
prosesnya sama ini, cuma ini lebih mudah, sebenarnya lebih mudah. Yang penting tadi guys, intinya untuk ukuran blowernya, heaternya ditaruh di angka antara 6 sampai 7, jadi bisa dibilang jam 3. Untuk anginnya di angka 3 sampai 4 atau sekitar jam 10-11 ya guys ya. Sekitar segitu. Nah yang kedua, jangan ditahan guys, jangan ditahan, jadi tidak usah dipaksa sekali blower langsung lepas. Jadi kalau saya tidak sampai 10 detik saya angkat, kalaupun belum lepas saya ulangi lagi. Jadi tidak usah ditahan, karena kalau ditahan nanti gosong, PCB nya gosong. Mungkin cukup sekian. Iya Pak. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Iya Mas. Oke guys, mungkin cukup itu dulu guys video dari saya. Barangkali kurang jelas, nanti bisa tanya-tanya di kolom komentar guys, atau bisa langsung menghubungi WA saya. Insya Allah akan saya bantu semampu saya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.